Pembulatan pecahan desimal. Sebelum kita membulatkan pecahan desimal, kita harus tahu terlebih dahulu letak atau tempat dari masing-masing bilangan dalam pecahan desimal. Contohnya, kita mempunyai bilangan desimal atau pecahan desimal 3,45. 3 terletak pada satuan, 4 adalah persepuluhan, dan 5 adalah perseratusan. Pecahan desimal bisa dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan. Aturan pembulatannya adalah sebagai berikut. Apabila dibulatkan ke satuan terdekat, maka kita harus memperhatikan angka persepuluhannya. Jika persepuluhan kurang dari 5, maka satuan dibulatkan ke bawah atau bilangannya tetap. Jika persepuluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka satuannya dibulatkan ke atas atau ke angka selanjutnya. Contohnya yaitu misalkan kita mempunyai pecahan 4,72. 4 adalah satuan yang akan kita bulatkan, 72. Nah, tadi saat kita akan membulatkan ke satuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah persepuluhannya. Kita lingkari persepuluhannya yaitu angka 7. Angka 7 merupakan angka lebih dari 5, maka satuannya dibulatkan ke atas atau ke angka selanjutnya, sehingga jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Contoh selanjutnya yaitu 3,57. Yang akan kita bulatkan adalah satuan, jadi yang akan kita bulatkan adalah angka 3-nya. Dan yang kita perhatikan adalah angka persepuluhannya. Kita lingkari angka 5. 5 merupakan angka yang sama dengan 5. Jika sama dengan 5, maka satuannya dibulatkan ke atas atau ke angka selanjutnya, sehingga jika dibulatkan menjadi angka 4. Contoh selanjutnya, kita mempunyai pecahan 7,34. 7 merupakan satuan dan angka 3 merupakan persepuluhan. Ingat, angka 3 merupakan kurang dari 5. Jika satuan kurang dari 5, maka satuannya dibulatkan ke bawah atau angkanya tetap, sehingga jika dibulatkan akan menjadi 7. Selanjutnya, kita akan coba untuk membulatkan persepuluhan terdekat. Aturan pembulatannya sama dengan persatuan terdekat, tapi jika yang kita bulatkan adalah persepuluhan, maka yang kita perhatikan adalah perseratusannya. Jika perseratusan kurang dari 5, maka persepuluhan dibulatkan ke bawah atau bilangannya tetap. Namun jika perseratusan lebih dari atau sama dengan 5, maka persepuluhan dibulatkan ke angka selanjutnya atau ke atas. Contohnya, kita mempunyai pecahan 4,72. Persepuluhannya adalah angka 7, perseratusannya angka 2. Kita lingkari angka 2. Nah, angka 2 merupakan angka yang kurang dari 5, maka persepuluhan kita bulatkan ke bawah atau angkanya tetap, sehingga menjadi 4,7. Contoh selanjutnya yaitu 3,68. 6 persepuluhan yang akan kita bulatkan dan 8 adalah perseratusan. Kita lingkari angka 8. Angka 8 lebih dari 5, maka persepuluhan dibulatkan ke atas atau ke angka selanjutnya, sehingga jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Contoh yang ketiga
yaitu kita mempunyai pecahan 2,35. Ingat, jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas atau ke angka selanjutnya. Dan jika dibulatkan, maka akan menjadi 2,4. Pembulatan persen. Misalkan kita punya 4 angka 47%. 40 merupakan puluhan dan 7 adalah satuan. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Berikut adalah contoh pembulatan persen. Misalnya kita punya 23%. Perhatikan angka satuannya. Angka satuannya merupakan angka 3, di mana angka 3 merupakan angka yang kurang dari 5. Maka puluhan dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 20%. 23% dibulatkan menjadi 20% karena satuannya merupakan angka yang kurang dari 5. Kita lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu 65%. Ingat, angka yang sama dengan 5 atau lebih dari 5 kita bulatkan ke atas. Karena satuannya adalah 5, sehingga puluhan dibulatkan ke atas menjadi 70%. 65% kita bulatkan menjadi 70%. Selanjutnya, contoh selanjutnya yang terakhir yaitu 38%. Ingat, angka yang lebih dari 5 kita bulatkan ke angka selanjutnya. Karena angka 8 merupakan angka yang lebih dari 5, maka puluhannya dibulatkan ke atas. Sehingga jika dibulatkan menjadi 40%. 38% kita bulatkan menjadi 40%.